Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema evaluasi program produk olahan ikan cirik pada kelompok Mesare di Desa Pulo, Kabupaten Nagan Raya. Di sini kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Muhammad Naziri sebagai moderator, berikutnya Karina Cibro sebagai pemateri pertama, dan juga Regina Puspita sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Debbie sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Nila Afrina sebagai pemateri keempat. Oke, langsung saja kita masuk materi pertama. Baik, perkenalkan nama saya Karina Cibro, NIM 220590501018. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita ulas kembali mengenai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ialah proses meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah untuk menciptakan dan menjadikan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan, sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan mencapai potensi yang lebih maksimal lagi. Di negara kita ini, sebenarnya ada banyak sekali potensi-potensi yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Salah satunya sumber daya perikanan yang sangat melimpah. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan pesisir. Nah, kami mengambil penelitian ini di Desa Pulo, Kabupaten Nagan Raya. Desa ini memiliki karakteristik di mana masyarakatnya lebih besar bermata pencaharian sebagai nelayan ataupun penangkap ikan. Nah, di balik penangkapan mereka terdapat ikan yang dibuang secara percuma, sehingga seperti limbah. Dinama ikan itu adalah ikan cirik. Masyarakat di sana membuang ikan tersebut dikarenakan mereka beranggapan bahwasanya ikan tersebut tidak ada nilai jualnya, bahkan tidak laku jika dijual. Sesuai dengan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya tahun 2023, sekitar 15-20% hasil tangkapan nelayan terbuang secara percuma dikarenakan nilai ekonomis yang sangat rendah. Nah, sehingga program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa tahun 2024 telah melirik permasalahan tersebut, sehingga mereka mulai mencari tahu bagaimana cara mengelola ikan cirik tersebut sebagai produk ataupun yang memiliki hasil yang ekonomis yang tinggi. Nah, sehingga PPK Ormawa telah melakukan pengabdian masyarakat selama 4 bulan di Desa Pulo, Kabupaten Nagan Raya. Selama 4 bulan pengabdian tersebut, PPK Ormawa telah memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat di sana tentang bagaimana cara mengelola ikan cirik tersebut menjadi sebuah produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Sehingga ini dapat memberikan peluang dan menambah pendapatan masyarakat yang ada di sana. Namun, sebelum mengelola ikan tersebut dan melakukan pelatihan tersebut, PPK Ormawa membentuk kelompok yang dinamakan kelompok Mesare, di mana kelompok inilah yang akan diberikan pelajaran, pelatihan, dan sosialisasi mengenai pengelolaan ikan tersebut, sehingga masyarakat-masyarakat yang dilatih dan masyarakat-masyarakat yang dapat diajak kerjasama untuk mengelola ikan tersebut ialah kelompok Mesare tersebut. Kelompok Mesare ini terdiri dari 20 lebih kakak. Jadi kelompok ini sengaja dibentuk agar kelompok inilah yang memiliki hak
atas pengelolaan ikan cirik tersebut. Program ini diinisiasi oleh PPK Ormawa yang akan dilanjutkan oleh kelompok Mesare tersebut. Program ini diinisiasi oleh PPK Ormawa yang akan dilanjutkan oleh kelompok Mesare tersebut, di mana kelompok ini dibentuk sebagai aset penggerak utama dalam pengelolaan ikan cirik tersebut. Nah, sehingga setelah selesainya pengabdian masyarakat PPK Ormawa nanti, diharapkan kelompok inilah yang akan melanjutkan program pelatihan tersebut. Namun, harapan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang telah kita harapkan, di mana kelompok Mesare tersebut akan melanjutkan program pemberdayaan tersebut. Namun, nyatanya tidak. Program tersebut berhenti melakukan pengelolaan ikan cirik dikarenakan ada faktor kendala, yaitu di bagian pemasaran, di mana respon pasar tidak menunjukkan respon yang positif, melainkan respon pasar sangat rendah terhadap produk penjualan mereka. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiorini et al. 2018, di mana dalam penelitiannya ialah akses pasar, kemampuan branding, dan jaringan distribusi merupakan faktor kritis dalam keberhasilan usaha pengelolaan hasil perikanan di tingkat masyarakat. Permasalahan pemasaran yang diduga menjadi kendala utama keberlanjutan dari program pengelolaan ikan cirik oleh kelompok Mesare ini perlu dikaji secara komprehensif. Menurut Anggrini et al. 2017, strategi pemasaran produk olahan perikanan skala makro dan kecil perlu mempertimbangkan aspek 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion yang disesuaikan dengan karakteristik produk dan pasar sasaran. Analisis mendalam terhadap strategi pemasaran yang diterapkan oleh kelompok Mesare akan memberikan pemahaman mengenai kekuatan dan kelemahan strategi yang telah diterapkan. Nah, berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan sebelumnya, penelitian mengenai evaluasi terhadap program produk olahan ikan cirik pada kelompok Mesare di Desa Pulau Kabupaten Nagarraya menjadi sangat penting untuk dilakukan, apalagi untuk melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi program ini tidak ada keberlanjutan. Padahal program ini memberikan dampak yang sangat positif kepada masyarakat yang ada di Desa Pulau Kabupaten Nagarraya, dikarenakan dengan program ini mereka dapat mengelola potensi lokal yang ada di daerah tersebut, sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan mereka dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun kenyataannya mereka memiliki kendala. Salah satunya kendala yang terbesar adalah respon pasar yang sangat rendah. Otomatis penelitian ini penting untuk dilakukan, di mana kami akan melihat bagaimana hasil evaluasi dari program produk olahan ikan cirik melalui kelompok Mesare di Desa Pulau Kabupaten Nagarraya tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2. Yang pertama itu ada evaluasi program. Menurut Rothbard dan Stofflembian yang dikutip dalam Diana, Nisar, dan Sari tahun 2023 mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambilan keputusan. Selain itu, evaluasi program adalah proses menghimpun informasi secara struktur, mendeskripsikan dan menganalisis data yang kemudian dijadikan sasaran dalam pengambilan keputusan. Sebagai bahan untuk mempertimbangkan program tersebut diperlukan dibenah, disudahi ataupun diteruskan menurut Makmur tahun 2015. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan dari pengertian evaluasi program di atas, dari
dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa rangkaian sistematis yang didukung untuk menilai sejauh mana sih keberhasilan suatu program atau kebijakan sehingga pihak yang memiliki wewenang dapat segera mengambil keputusan setelahnya. Yang kedua ada pengertian pentingnya pengelolaan hasil perikanan. Pengelolaan hasil perikanan ini adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengubah hasil tangkapannya atau membudidayakan ikan menjadi produk yang memiliki masa simpan lebih lama, nilai ekonomi yang lebih tinggi dan lebih aman untuk dikonsumsi. Proses untuk mencakup sebagai metode seperti pengeringan, pengasapan, penggaraman, pembekuan hingga penggalean. Tujuannya adalah untuk menjaga mutu dan kandungan gizi produk perikanan, serta memperpanjang umur simpan sehingga produk tetap layak jual meskipun tidak segera dikonsumsi setelah panen atau tangkapan. Pentingnya pengelolaan hasil perikanan terletak pada kemampuannya untuk mengurangi tingkat kerusakan dan pemborosan hasil laut yang mudah membusuk. Tanpa pengolahan yang baik, hasil tangkapan nelayan dalam jumlah besar bisa terbuang sia-sia karena tidak tahan lama. Dengan pengolahan ini, produk ikan tidak hanya dapat dipasarkan lebih luas, termasuk keluar daerah atau diekspor, tetapi juga memungkinkan konsumen menikmati hasil laut dalam berbagai bentuk olahan seperti nugget, bakso ikan, atau abon ikan yang praktis dan higienis. Selain itu, pengolahan hasil perikanan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kegiatan ini membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir atau sekitar serta perikanan, yaitu menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga nelayan atau membudidayakan ikan. Yang ketiga ada konsep pemberdayaan masyarakat, yang dimana pemberdayaan ini adalah kata benda, sedangkan actionnya adalah kata kerja, yaitu memperberdayakan masyarakat adalah usaha meningkatkan harkat dan martabat lapisan yang dalam kondisi sebelumnya tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan daya empowerment atau kekuatan kepada masyarakat. Menurut Habib 2021, pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Yang keempat atau yang terakhir, kelompok Mosyare desa pulau mempunyai potensi maritim berupa hasil tangkap laut seperti ikan dan udang. Di sisi lain, terhadap permasalahan nelayan di desa pulau ini yang tidak memiliki tempat penyimpanan ikan, terutama ikan ciri dan udang rebon yang dibuang ke laut dikarenakan tidak mampu mengelolanya dan kurang adanya peminat untuk membelinya. Melalui kegiatan ini, tim PPK Ormawa Himadistra membentuk kelompok Mosyare, di mana kelompok ini telah membekali pengetahuan guna mewujudkan desa maritim yang berkelanjutan. Tim PPK Ormawa Himadistra ini Universitas Tunku Umar, dosen pembimbing, dan juga Ormawa bersama masyarakat menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mendukung program dari tim PPK Ormawa Himadistra ini untuk menjadikan desa pulau menjadi desa maritim berkelanjutan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, di mana di sini metode penelitian yang kami ambil yaitu pendekatan kualitatif
kualitatif deskriptif. Di mana di sini penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang ditunjukkan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks secara mendalam dengan cara mengimplementasikan data yang ditemukan di lapangan. Lokasi penelitian dan objek penelitian. Penelitian ini beralokasikan di Desa Pulo di Kabupaten Nagan Raya. Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah dengan berbagai alasan, diantaranya lokasi ini dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau, dan ekonomis. Teknik pengumpulan data di sini ada 3. Yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait bab 4, di mana bab 4 ini membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian yang sudah kami lakukan. Data yang kami dapatkan ini melalui wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Nah, pada bab 4 ini kami akan berfokus bagaimana sih teori yang kami gunakan, dan kami akan menjawab hasilnya melalui indikator yang sudah kami dapatkan dari teori yang sudah kami pakai. Nah, teori yang kami pakai ini merupakan teori program evaluasi program, yaitu teori CIPP, di mana teori ini merupakan singkatan dari C merupakan evaluasi konteks, I merupakan evaluasi input, dan kemudian ada P yaitu evaluasi proses, dan P-nya satu lagi merupakan evaluasi produk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan evaluasi konteks. Nah, jadi evaluasi konteks ini akan menjelaskan apa sih yang melatar belakangi suatu program pemberdayaan ini dibentuk. Nah, jadi kita langsung saja akan membahas apa sih yang melatar belakangi kelompok Masare dibentuk, dan kenapa program pengenalan ikan ciri ini menjadi penting. Nah, jadi latar belakang dibentuknya kelompok Masare dan program pengolahan ikan ciri crispy di Desa Pulo ini karena Desa Pulo ini sebagai daerah pesisir yang memiliki potensi besar di bidang perikanan. Namun pemanfaatannya itu masih terbatas dan konsumsinya juga masih rendah, sehingga perlu dilakukannya optimalisasi penggunaan sumber daya tadi, termasuk ikan ciri ya di sini, sehingga dibentuklah kelompok Masare. Nah, kelompok Masare ini dibentuk oleh tim PPK Ormawa Himadistra, dan kelompok Masare ini kemudian nantinya yang akan mengolah hasil produk dari ikan ciri tadi. Diharapkan dari program yang dirancang ini dapat mengatasi masalah dari rendahnya pemanfaatan hasil laut seperti ikan ciri tadi. Dan juga program ini juga diharapkan dapat meningkatkan peluang masyarakat Desa Pulo agar mampu bersaing dengan produknya sendiri. Oleh karena itu, hasil dari data yang kami dapatkan bahwasanya masyarakat mendukung penuh program ini gitu. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa sih kelompok Masare ini perlu ada, dan produk olahan ikan ciri ini perlu ada gitu. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan indikator yang kedua, itu merupakan evaluasi input, di mana evaluasi ini akan membahas apa saja sih sumber daya yang digunakan dan strategi apa yang digunakan, serta ada atau tidaknya dukungan dari pemerintah dalam pendukung program ini. Nah, jadi kita akan langsung saja membahas. Jadi program pengolahan ikan ciri yang dijalankan oleh kelompok Masare di Desa Pulo ini didukung oleh berbagai sumber daya yang memadai, di mana program ini memiliki total anggaran sebesar 33 juta. Jadi program ini pendanaannya berasal dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan ataupun Delmawa, dan juga Universitas Teguh Umar. Jadi dana yang diberikan ini akan digunakan untuk pendampingan, untuk pemenuhan kebutuhan produksi, dan juga pengadaan bahan baku. Nah, selain itu sumber daya manusianya juga digunakan, yaitu ada tim PPK Ormawa Himadistra sebagai tim yang mendampingi kelompok Masare ini, dan juga ada juga dari dosen pembimbing untuk membimbing program ini supaya berjalan dengan baik. Nah, kemudian terkait dengan strategi yang digunakan ini adalah strategi yang partisipatif. Artinya
program ini dijalankan dengan merangkul penuh masyarakatnya, sehingga kalau sudah terjadinya partisipasi yang sudah baik, otomatis ini akan berdampak pada program pembiayaannya. Nah, kemudian terkait dengan dukungan dari pemerintah sendiri, pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendukung penuh program yang dijalankan oleh tim PPK Orma Himadistra yang dimaksudkan untuk membentuk kelompok Mesare tadi. Nah, dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan memberikan peluang bisnis ataupun peluang pasar, di mana pasar ini akan diberikan untuk menjual produk yang sudah dihasilkan oleh tim kelompok Mesare tadi. Nah, selain itu juga dari strategi pemasarannya juga, kelompok Mesare ini pertama kali mereka akan melaunching produknya pada expo yang diselenggarakan di Desa Pulo, seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini saya akan memulai evaluasi proses PPK Ormawa Himadistra di Desa Pulo. Jadi tujuan evaluasi proses ini untuk melihat bagaimana program itu dijalankan, apakah sesuai berencana, serta sejauh mana sih partisipasi peserta dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Jadi pada awal kegiatan itu program itu berjalan cukup baik ya. Jadi kelompok Mesare itu dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan ibu rumah tangga di daerah pesisir untuk memperoleh keterampilan pertambahan dan penghasilan alternatif. Jadi peserta itu aktif mengikuti pelatihan pengelolaan ikan ciri menjadi produk seperti ciri crispy ya, yang mempunyai potensi pasar itu. Jadi namun pada saat proses perencanaan itu tentunya ada beberapa kendala ya. Yang pertama di sini ada tergantung pada pendamping luar. Jadi saat pendampingan itu berakhir, aktivitas itu juga terhenti gitu kan. Terus juga produksi itu tidak berkelanjutan gitu kan, karena akses pasar itu terbatas dan jaringan distribusi itu belum tersedia. Terus juga manajemen kelompok itu belum kuat. Jadi proses internalisasi itu, pengelolaan itu belum tertanam gitu pada dalam anggota kelompok ya. Namun di awal partisipasi itu sangat tinggi. Mereka tuh antusias belajar produksi. Mereka tuh antusias belajar produksi, pengemasan dan pemasaran sederhana. Tapi mereka juga belum sampai pada tahap partisipasi substansif ya atau mandiri. Jadi mereka tuh belum bisa mencari solusi saat ada menghadapi masalah, misalnya tidak ada pembeli itu atau masalah apa, mereka tuh belum bisa mencari solusinya. Mereka belum mandiri. Jadi belum ada sistem evaluasi yang terstruktur. Jadi evaluasi itu hanya dilakukan saat pelatihan secara indisental ya. Jadi setelah latihan itu berhenti, ya udah tidak ada evaluasi lanjutan dari dalam kelompok. Gitu. Jadi program itu berhasil meningkatkan keterlibatan awal, tapi belum membentuk kemandirian dan kelembagaan yang kuat dalam kelompok Mesare. Oke, baik. Jadi di sini saya terus lanjut pada evaluasi produk. Evaluasi produk itu yaitu kami melihat hasil dan dampak yang nyata dari program ya. Capaian selama program itu. Jadi kelompok Mesare itu terdiri dari 25 kepala keluarga. Jadi kelompok Mesare itu terdiri dari 25 keluarga ya, yang berhasil menghasilkan produk, menguasai 3 jenis produk ya. Yang pertama ada nugget udang, nugget udang, ciri crispy, abon udang rebon itu ya. Jadi selama masa berdampingan itu anggota kelompok itu menunjukkan antusias yang tinggi gitu dalam mengikuti pelatihan dan mampu memproduksi ketiga jenis produk itu dengan kualitas yang lumayan baik ya. Saat pembentukan struktur organisasi itu juga kelompok itu juga berjalan dengan lancar gitu, dengan pembagian di bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan dan kesehatan yang melibatkan nelayan, istri nelayan dan anak-anak nelayan. Jadi dampak dari program itu, kesejahteraan masyarakat itu menunjukkan pola yang fluktuatif. Jadi
selama masa pendampingan PPK Ormawa ini terjadi peningkatan pendapatan tambahan bagi anggota kelompok Mesare melalui penjualan produk olahan tersebut. Namun setelah tim PPK Ormawa itu menyelesaikan programnya, aktivitas produksi itu mengalami penurunan drastis. Hal ini sesuai dengan anggota kelompok Mesare itu memiliki keterampilan dasar dalam mengolah hasil tangkap untuk menjadi produk bernilai tambah gitu ya. Namun keterampilan pemasaran dan manajemen usaha itu belum berkembang optimal, terbukti dari ketidakmampuan kelompok dalam memasarkan produk secara mandiri dan setelah program itu berakhir. Jadi respon pasar terhadap produk olahan yang dihasilkan itu menunjukkan tantangan utama di program ini. Jadi meskipun produk itu memiliki kualitas yang cukup baik ya, namun kesulitan dalam pemasaran itu menjadi faktor penghambat utama berkelanjutan usaha. Jadi keterbatasan akses pasar, strategi pemasaran yang belum efektif. Hal ini menunjukkan bahwa transfer teknologi itu pengolahan itu tidak diimbangi dengan penguatan kemampuan pemasaran dan manajemen bisnis. Jadi rencana kelanjutan program itu menghadapi kendala serius. Jadi karena tidak adanya mekanisme pendampingan pasca program dan ketergantungan tinggi terhadap inisiasi eksternal. Jadi kelompok Mesare ini berada dalam kondisi yang pasif. Jadi mereka tuh pasif ya, nggak mandiri gitu. Jadi menunggu pesanan mereka itu menunggu pesanan itu daripada aktif di pasar. Maksudnya mereka tuh membuatnya sesuai pesanan ya, nggak langsung produksi setiap hari dijual di pasar, itu nggak seperti itu. Jadi untuk memastikan keberlanjutan itu diperlukan program lanjutan yang fokus dan pada penguatan kapasitas pemasaran gitu. Jadi pembangunan jaringan distribusi dan pengembangan strategi bisnis yang mandiri. Jadi evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun program PPK Ormawa itu berhasil dalam transfer teknologi dan pembentukan kelompok, aspek keberlanjutan itu memerlukan perhatian khusus ya. Jadi terutama pada hal penguatan kemampuan pemasaran dan kemandirian usaha masyarakat. Baik, saya kembali ke moderator. Baik, adapun kesimpulan yang dapat diambil, program pengolahan ikan ciri oleh kelompok Mesare berhasil menjawab kebutuhan masyarakat pesisir, khususnya para perempuan, dalam memperoleh pendapatan tambahan. Namun, keberlanjutan program masih sangat lemah karena kurangnya kemandirian dari masyarakat dan terbatasnya akses pasar. Sekian presentasi yang dapat kelompok 1 jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.